Salam sejahtera untuk kita sekaliannya. Shalom. Shalom. Salam jumpa kembali dalam episode ke-6 dalam tema hidup dalam penggembalaan yang benar. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan yang kusampaikan kiranya bisa menjadi berkat kepada setiap kita sekaliannya. Mohon supaya saudara semua dapat memperhatikan YouTube saya dengan teliti, saudaraku dikasih oleh Tuhan, supaya kita benar-benar dapat terberkati. Jangan saudaraku separuh-separuh atau sepotong-sepotong, tetapi saya berharap saudara dapat menontonnya dengan semua, supaya kita dapat memahami inti daripada pemberitaan itu mendatangkan berkat Tuhan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, memang hidup dalam penggembalaan ini, saudara-saudaraku, inilah yang dirindukan oleh Tuhan. Kenapa ada penggembalaan? Berarti supaya ada pemelihara. Supaya ada pemelihara. Jadi kita terpelihara lewat penggembalaan. Kita akan rasa aman lewat penggembalaan. Tugas gembala adalah mengawasi kita, perjalanan hidup kita diawasi oleh gembala, supaya kita jangan sampai diterkam oleh singa. Oleh karena itu kita tidak boleh jauh dari penggembalaan. Nah, siapapun kita, jangan berpikir saudara bisa menjauh dari penggembalaan. Tapi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus mendekat kepada Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan 2 Tawarik 20. Ini saudara dikasih oleh berbicara tentang kepercayaan kita terhadap hamba Tuhan. Ya, kalau kamu percaya hamba Tuhan, maka kamu akan berkat. Coba dibaca. 2 Tawarik 20 ayat 20 demikian. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada Tuhan Allahmu, maka kamu akan teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil." Percayalah kepada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, kita harus percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya juga harus percaya kepada hamba Tuhan yang melayani dia. Harus percaya kepada hamba Tuhan yang melayani dia. Ini saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka engkau akan teguh. Kepercayalah kepada nabi-nabinya, maka kamu akan berhasil. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi, dimanapun kita berada, bahwa saya katakan bahwa bukti kamu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu juga adalah orang yang percaya kepada hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu adalah orang tua dalam Tuhan. Ya, kita baca dalam Efesus pasal 6 ayat 1. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hai anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Siapakah orang tuamu dalam Tuhan? Ya pasti dialah gembalamu, pemimpinmu,
secara rohani terus. Karena haruslah demikian. Di sini ada kalimat harus. Kalimat harus, mesti, wajib. Wajib mentaati orang tua kita dalam Tuhan. Mesti mentaati kita orang tua dalam Tuhan. Mentaati mereka. Berarti tidak boleh tidak. Kita harus taat. Itulah yang dikatakan dalam Efesus ini. Ditekankan bagaimana jemaat yang tergembala kepada jemaat di Efesus, supaya bagaimana jemaat di Efesus ini tahu, menghormati, mentaati siapakah orang tuanya dalam Tuhan. Maka saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jemaat Kristus, dimanapun kita berada, hendaklah kita masing-masing tergembala, mentaati pemimpin kita, mentaati gembala kita. Itulah tandanya bahwa kita adalah dombanya Tuhan. Itulah tandanya kita dombanya Tuhan. Sebagai bukti kita dombanya Tuhan, coba kita baca Mazmur 95 ayat 6. Mazmur 95 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Iya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Amin. Amin. Marilah. Marilah. Ini kalimat marilah. Kita diajak semua untuk sujud, untuk berlutut kepada Tuhan yang Maha Agung, gembala kita yang Maha Agung. Terus ayat 7. Sebab dialah Allah kita, Sebab Dia adalah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kita semua adalah umat gembalaannya. dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita adalah kawanan domba yang dituntun oleh tangan Tuhan sendiri. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Pada hari ini ketika kamu mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa kita sedang disadarkan betapa pentingnya kita tergembala. Betapa pentingnya kita memahami bahwa Kristus sebagai gembala agung itu telah berjuang mempertaruhkan nyawanya untuk saudara dan saya. Ibrani pasal 9 ayat 24. Apa yang dilakukannya? Apa yang dibuatnya untuk memperjuangkan kita? 24. Tadi pasal 9:24, demikian sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, Iya. yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Apa yang dilakukan Kristus adalah guna kepentingan kita, untuk menyelamatkan kita, melakukan penebusan, karena Dia tidak ingin di tempat kudus buatan manusia, tapi Dia ingin bahwa Dia berada di tempat kudus buatan tangan Allah sendiri. Itulah saudara dan saya. Kitalah orang-orang kudus, kitalah umat pilihan Allah, kitalah umat gembalaannya yang dituntunnya sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu yang menjadikan kita milik Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang saya kasihi, saya berharap saudara dapat merenungkan firman Tuhan ini. Perjuangan kita memang untuk mendapatkan jiwa-jiwa ini, memang perjuangannya bukan gampang. Karena dalam firman Tuhan ini berkata, saudaraku, harus
dilahirkan seorang demi seorang. Memang saudara di Mazmur 87. Ini firman pengembangan ini memang berbeda. Mazmur 87 ayat 5. Iya. Demikian. Tetapi tentang Sion dikatakan. Tetapi tentang Sion, umat gembalaan Tuhan. Terus. Seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Dan dia yang maha tinggi menegakkannya. Dan dia yang maha tinggi menegakkannya. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Di sini dikatakan seorang demi seorang dilahirkan. Tapi ini tentang Sion, umat gembalaan Tuhan. Artinya apa? Kenapa kalimat ini seorang demi seorang? Artinya apa? Bahwa kalau kalimat kata dilahirkan, ini benar-benar perjuangan yang luar biasa. Mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan satu jiwa. Mengandung satu jiwa, saudaraku membutuhkan waktu 9 bulan. Ada proses penderitaan yang harus dialami. Inilah berbicara penggembalaan. Dilahirkan seorang demi seorang. Saudaraku, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Yang terpenting bagi kita adalah melahirkan jiwa-jiwa, menggumuli jiwa-jiwa supaya menjadi anak-anak Tuhan, supaya menjadi murid Tuhan. Ini yang sedang kita gumuli, ini yang sedang kita perjuangkan. Bukan kita sedang mengumpulkan jiwa-jiwa supaya gereja penuh. Bukan Bapak Ibu. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi, yang harus kita perjuangkan adalah bagaimana kita menjadikan sebuah bangsa murid. Murid yang dicari. Murid yang dicari Tuhan. Bukan orang percaya, tetapi murid Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Maka butuh perjuangan, butuh pergumulan. Untuk melahirkan jiwa. Gembala harus berdoa dan berpuasa. Hanya untuk menangkap satu jiwa. Menyelamatkan satu jiwa. Ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Perjuangannya begitu luar biasa. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kenapa Tuhan katakan kalau umat yang tergembala itu saudaraku digambarkan tertanam? Karena memang mereka adalah berkomitmen, mereka adalah sama seperti pohon. Saya berharap ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, saya berharap kita semua jadilah menjadi jemaat yang tertanam. Jadilah menjadi jemaat yang tergembala. Jadilah menjadi jemaat yang berkomitmen. Setia dalam penggembalaan kita. Mari kita dukung gembala kita. Dimanapun saudara sebagai jemaat berada, mari dukunglah gembalamu. Dukunglah. Jadilah kamu menjadi tiang penopang di tengah-tengah pelayanan penggembalaan yang ada. Ini saudara-saudara, saya berharap semua kita yang mendengarkan nasihat firman Tuhan ini, saya berharap kita semua dapat masuk dalam rencana Tuhan. Biarlah kita dituntun, diarahkan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Jangan ada saudaraku, ada orang berkata begini,
Kalau bagi saya, gereja itu sama seperti restoran. Kalau saya melihat tempat itu sepertinya bagus, suasana di dalam nyaman, menunya enak, baru saya datang ke sana. Saya singgah, saya makan, lalu saya bayar. Begitulah. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau tipe jemaat yang seperti ini bukanlah tipe jemaat yang tergembala. Dia hanya melihat fasilitas. Dia hanya melihat fasilitas. Setelah itu bosan dengan fasilitas yang ada. Setelah itu dia pindah ke tempat yang lain, mencari menu-menu baru. Tetapi berbicara kan gembalaan bukan demikian. Tapi kita harus berjuang bersama-sama. Gembala harus dapat merasakan. Maka oleh karena itu saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya berharap bagi kita semua, bukan main-main tugas gembala. Kita sudah baca kemarin Amos, tapi coba kita ulang. Amos pasal 3. Ini sudah dikasih oleh 12 itu. Amos pasal 3, 12 demikian. Iya. Beginilah firman Tuhan. Iya. Seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Nah, ayat ini saudaraku berbicara tentang hati gembala, bahwa tidak ada yang lebih berharga yang dimilikinya kecuali daripada domba itu. Maka oleh karena itu apapun dia harus perjuangkan untuk mendapatkan domba itu. Dia harus berjuang untuk melepaskan. Dia harus rela berkelahi dengan singa. Dia harus merebut domba itu dari mulut singa. Melepaskan hanya 2 tulang betis, saudaraku. Ini bukan sesuatu yang gampang. Artinya apa? Seorang gembala dia harus berjuang habis-habisan hanya untuk merebut domba itu. Tetapi ketika saudaraku, domba itu mengerti tentang kebenaran, domba itu tergembala, ternyata saudaraku sangat sedih hati kalau sempat saudaraku domba yang sudah kita perjuangkan ini saudaraku, kalau sempat saudaraku menghina gembalanya, meremehkan gembalanya, mengecewakan gembalanya, maka saya berharap kepada kita semua, seluruh jemaat Kristus dimanapun kita berada, marilah cintailah gembalamu, cintailah gembalamu, hormatilah gembalamu, taatilah gembalamu, sebab kita berbicara tentang bagaimana kita masuk Yerusalem baru, kota mempelai itu, kota yang kita idam-idamkan, yang dikatakan tanpa ada malam. Di sana tidak ada air mata, di sana hanya ada sukacita. Kita ingin sama-sama masuk ke sana. Untuk itulah kita berjuang melayani, berjuang membawa jiwa-jiwa. Oleh karena itu harapan saya hari ini, biarlah kita semua menjadi jemaat yang tergembala. Renungkanlah setiap firman Tuhan, dengarlah dengan baik, maka kiranya kamu sekalian pasti akan diberkati Tuhan. Haleluya. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.